Pernah nggak kamu lihat saham naik 2% dalam 5 menit? Dan kamu telat masuk? Atau lebih sakit lagi, baru beli? Langsung nyangkut? Itulah medan perang scalping. Scalping bukan untuk yang lemah mental. Ini permainan cepat, tajam dan tanpa ampun. Tapi kalau kamu tahu caranya, scalping bisa jadi mesin cuan harian. Hari ini saya akan bongkar mindset dan trik scalping yang jarang dibahas trader pemula. Scalping dalam saham adalah seni mengambil keuntungan kecil dalam waktu yang sangat singkat. Bukan menunggu berhari-hari. Bukan menunggu berbulan-bulan. Tapi hitungan menit, bahkan detik. Scalper bukan mencari cuan besar dari satu transaksi. Mereka mencari konsistensi. Profit kecil, tapi berulang. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Bayangkan pasar saham seperti ombak. Trader biasa menunggu gelombang besar. Tapi scalper? Dia bermain di ria kecil. Cepat masuk, cepat keluar. Namun ingat, scalping bukan untuk yang emosinya labil. Karena permainan ini cepat. Sangat cepat. Sekarang kita masuk ke inti. Bagaimana cara kerja scalping dan apa saja triknya? Pertama, pahami bahwa scalping fokus pada momentum dan likuiditas. Artinya, pilih saham yang volume besar, spread bid-offer tipis, pergerakan cepat, banyak antrean di order book. Saham tidur bukan tempat scalper bermain. Trik pertama, bermain di saham dengan volume melonjak. Saat market baru buka, perhatikan saham yang volume 5 menit pertamanya sudah signifikan dibanding rata-rata harian. Biasanya ada sesuatu di situ, rumor, sentimen, atau aksi bandar. Volume adalah bahan bakar pergerakan harga. Trik kedua, manfaatkan antrian bid-offer. Lihat order book. Jika antrian bid menumpuk tebal dan offer tipis, potensi naik lebih besar. Tapi jangan hanya lihat angka. Perhatikan juga apakah antrian itu benar-benar real atau hanya pancingan. Scalper harus jeli membaca psikologi pasar. Trik ketiga, gunakan time frame kecil. Time frame 1 menit atau 5 menit adalah senjata utama scalper. Perhatikan pola. Break high sebelumnya. Open sama dengan low, dan volume spike pada saham tersebut. Jika harga tembus high intraday atau harga tertinggi yang dicapai saham tersebut dalam satu hari, dengan volume besar, itu bisa jadi momentum cepat. Tapi ingat, jangan serakah. Scalping bukan tentang, semoga naik terus. Tapi tentang, cukup. Target 1% sampai 2% sudah sangat baik untuk scalper. Bahkan ada yang hanya 0,5% tapi dilakukan berkali-kali. Trik keempat, cut loss cepat dan disiplin. Ini yang paling sulit. Jika salah arah, keluar. Jangan berharap. Jangan berdoa di market. Market tidak peduli harapan kita. Scalper profesional lebih sering cut loss kecil daripada profit besar. Tapi karena profitnya konsisten, hasil akhirnya tetap positif. Trik kelima, jangan melawan arah market. Kalau IHSG sedang merah dalam, hati-hati. Momentum naik biasanya cepat dipatahkan. Sebaliknya, saat market hijau kuat, peluang scalping long lebih besar. Ikuti arus, jangan jadi pahlawan. Trik keenam, manajemen modal adalah segalanya. Jangan all in dalam satu transaksi. Gunakan pembagian lot. Masuk bertahap jika perlu. Sisakan amunisi jika harga koreksi. Karena dalam scalping, fleksibilitas itu penting. Trik ketujuh, hindari saham yang terlalu liar tanpa likuiditas. Beberapa saham memang bisa naik cepat, tapi jika sulit keluar karena sepi antrian, itu berbahaya bagi scalper. Scalper butuh pintu masuk dan pintu keluar yang lancar. Sekarang mari kita bahas mindset. Scalping bukan judi cepat-cepat kaya. Ini adalah permainan probabilitas. Kamu tidak harus benar setiap saat. Kamu hanya perlu lebih banyak benar daripada salah. Misalnya, 5 kali transaksi. 3 profit 1%. 2 loss 0,5%. Secara total, kamu tetap unggul. Kunci utamanya ada di risk reward dan konsistensi. Selain itu, waktu trading juga penting. Jam paling aktif biasanya. Pukul 9, pukul 10 pada sesi 1. Pukul 14.30, pukul 15 sesi 2 jelang penutupan. Di jam-jam ini, volatilitas lebih tinggi. Peluang muncul lebih banyak. Tapi hati-hati dengan euforia pembukaan. Banyak fake breakout terjadi di 15 menit pertama. Tips tambahan. Jangan trading saat koneksi internet tidak stabil. Jangan scalping saat emosi tidak tenang.
Hindari overtrade hanya karena ingin balas dendam setelah loss. Karena dalam scalping, kesalahan kecil bisa jadi besar jika tidak disiplin. Terakhir, pahami bahwa scalping membutuhkan latihan. Banyak latihan. Screen time. Observasi. Catat setiap transaksi. Buat jurnal trading. Kenapa masuk? Kenapa keluar? Apa yang salah? Apa yang benar? Dari situ, kamu akan menemukan pola terbaik versimu sendiri. Ingat, pasar saham bukan tempat adu cepat, tapi tempat adu disiplin. Scalping bukan tentang siapa paling berani, tapi siapa paling konsisten. Profit kecil bukan berarti kecil nilainya. Karena yang kecil, jika dilakukan berulang, bisa mengubah hasil besar. Jika kamu ingin mencoba scalping, mulai dari lot kecil. Fokus pada proses. Jangan fokus pada uang dulu. Karena ketika proses benar, uang akan mengikuti. Dan satu hal terakhir, market selalu memberi peluang setiap hari. Tapi hanya trader disiplin yang bisa mengambilnya.